dari hal-hal yang sudah saya lalui sebelum sampai ke sekarang dan mungkin bahkan sekarang ya, itu memang ada agak sedikit perbedaan dalam tanda kutip perlakuan. Kalau perempuan itu memang harus mendobrak pintu lebih keras lagi daripada lelaki gitu. Dengan fungsi dia sebagai multiperan ibu. Kalau misalnya dibilang lemah atau justru dia lebih strong daripada laki-laki, buktinya peran itu bisa dia rangkul gitu. Betul. Jadi kalau misalnya pesannya untuk perempuan-perempuan yang memang minat atau apa ya Pak, maksudnya dia untuk industri migas, ya pahami dulu ini industri itu segmentasinya apa. Jadi kalau misalnya sebagai perempuan yang memang kita bekerja didominasi oleh laki-laki, ya make yourself visible. Asik, gini dong, ya kan? Kalau Rudy Sesekali Take Podcast itu spesial gitu Pak, ya Iya, kan? betul. Suka saya kayak gini. Betul, pakai telur Bun. Karena saking spesialnya. Karetnya 2 biar pedas. Biar pedas. Gitu. Karena Pak, kalau selama ini Rudy to Take Podcast, kita bintang tamunya ya teman-teman kita semua. Betul. Gitu ya kan. Ternyata Iya. kita udah kenal. Betul. Kapan lah sekali kita itu kolaborasi? Nah, ini kali ini kita berbeda nih, Rudy. Biasanya kita take kan dengan teman-teman kita, Ah. teman-teman industri kreatif, Betul. ya. Kadang-kadang artis juga. Iya, benar. Ya, artis lokal ya. Artis juga dong. Bisa. Harus Tapi- support lah. Iya, support. Iya kan? Tapi kali ini kita beda, kita mengundang salah satu ya di podcast featuring OHM. OHM itu apa tuh? Obat batuk pilek. Itu beda Beda ya? beda lagi dong. Beda. Ya. Tapi yang jelas untuk kali ini Podkir itu kolaborasi dengan OHM. OHM itu apa? Nanti dulu. Nanti Karena dulu. Rudy pengen ngobrol pribadi nih di talk sama Soat di awal-awal podcast ini. Rindu ya? Rindu juga sama Soat Rindu ya? Rindu. Kita tuh pengen ngobrol. Kita kan terkenalnya apa ya? Mungkin brandingan kita kocak. Kalau lagi manggung ataupun Betul. lagi nge-host kayak gini. Laki lah gitu kan. Kita Oh, nggak jangan. ada yang Kita nggak dong. Masa kita jatuh pulpen tangan balisnya gitu? Nggak dong. Nggak dong. Di pulpen jatuh pegang dada nggak dong. Nggak ada. Kita sangat macho dan manly lah gitu Iya, kan. sangat. Sering nggak kita tuh ngerasain kayak terancam dengan adanya orang-orang yang jauh lebih kompeten daripada kita, Iya. terutama perempuan. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah, biasanya untuk bagian administrasi. Ya kan saya kan nggak jago nulis Pak. Atau jago hitung-hitungan. Iya, Nah, posisi saya itu biasa sering digantikan tuh. Oh. Tapi apakah memang semuanya perempuan harus jago dan telaten terkait dengan administrasi, Pak? Kayaknya di era sekarang ini harus jago semua. Perempuan kayaknya harus bisa mengisi posisi laki-laki yang saat ini laki-laki tidak bisa bekerja di bidang itu. Pun sebaliknya, Iya. laki-laki juga harus bisa telaten dan bisa lebih mawas diri lagi. terkait Emang hal laki-laki kayak bisa gitu. jadi ibu? Nggak bisa. Ibu-ibu bisa jadi bapak-bapak dong? Bisa. Bisa. Ih, jago nih kayak gini Iya. nih. Yaudah nih, karena memang obrolan kita udah makin asik, makin seru. Gimana kalau kita langsung ajakin narasumber yang paling luar biasa. Ya. Ini orang yang udah apa ya, bisa kita bilang multi talent tapi nggak banyak orang ketahui nih Pak. Tapi sebenarnya orang-orang wajib untuk mendengarkan obrolan kita. Wajib tahu nih. Wajib tahu. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Nurella Desi. Halo, apa kabar? Aduh Bang Soat. Lama nggak ketemu dengan Bu Nurella. Bu Nurella apa? Nerel Pak, Nerel. Nurella. Jadi orang banyak panggil tuh Bu Nur gitu. Enggak, Budes. Oh, Bu Des. Nah, tapi Pak, ini kehadiran seorang Nurella Desi. Itu namanya unik banget loh, Nurella. Jarang orang namanya Nurella, Pak. Apalagi Aceh kan? Iya. Itu Nurella artinya apa ya? Merelakan. Nah betul, Nerela itu ikhlas. Ikhlas. Bahasa Acehnya Pak. Tapi ya sering tuh Bang Somat kayak Bang Somat, kebab dong. Kebab. Bukan kebab ini. Ini karena sering beli somat. Oh iya. Jadi panggil Iya, somat. iya. 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 Jadi Nur Laila atau Nurella. Enggak, saya sering dipanggilnya tuh salah. Nur Laila. Dari sekolah dipanggil Nurella. Bu Des. Iya. Jadi kalau guru-guru tuh sering karena L-nya double ya. Jadi Iya. Nur Laila atau Nur Lela. Iya. Nah, Kesel nggak dari kecil salah terus dipanggil namanya? kesel saya Pak. Kesel ya kan? Kesel. Mari kita tuangkan semua jadi podcast kali ini. Betul. Buat Bener. kawan-kawan Bu Desi Boleh, yang Pak. mungkin panggil Bu Nur atau Nurel, biasalah Nurella. Iya. Nah, apalagi beliau ini adalah seorang yang sangat berpengaruh di industri keseharian kita semua, Pak. Iya.
Karena kalau beliau udah nggak masuk kerja itu bisa berdampak sama kita. Apa emangnya? Nah, apa kira-kira yo? Ini berdampak dalam segi hari-hari kah? Sehari-hari? Hari-hari, Pak. Hari-hari ya, karena migas ya. Nah, Bapak langsung bocorin nih. Migas. Migas. Kan, saya kan juga perokok aktif, jadi kan perlu gas. Gak ada hubungannya? Itu Nggak ada jauh. hubungannya? Itu Iya, jauh, iya. Pak. Nah, jadi kan tadi kayak Bapak bilang tuh, Podkir ini edisi kali ini kita kolaborasi dengan OHM. Iya. OHM itu bukan obat batuk ya, Bukan. tapi obrolan hulu migas. Oh, obrolan hulu migas. Iya. Karena kita biasanya suka hulu ke hilir, tapi kali ini hulu aja. Hulu aja. Hulu aja. Udah, kita lewat. Kita fokus ke hulu aja. Iya, benar. Di orang-orang di hulu ribet nggak? Ribet nggak ya? Gak tau Budes lah. Saya di bidang Budes orang-orang di hulu ribet nggak gitu? Enggak. Enggak, aman-aman semua ya? Karena Justru memang- dia lebih fokus ke hulu aja. Nah, jadi Oke. Nggak, tapi kalau secara keseluruhan industri di hulu itu apakah orang-orang yang bekerja di dalamnya ribet-ribet, kompleks-kompleks, sulit-sulit diajak komunikasi, tegang-tegang semuanya, Kaku, gimana? ya enggak sih, itu lebih ke ini ya, kalau takut, tegang atau apapun itu ya salon pas. Iya betul. Suka. Tinggal di Gini hulu dong. aja. Gini Betul. dong. Gini dong. Jadi Itu- orangnya tuh itu- relax, santai. Jadi itu sebenarnya lebih ke pribadian aja sih Pak. Iya. Maksudnya setiap industri kan ada hal-hal yang kayak kita agak reluctant untuk bekerja atau berkomunikasi. Tapi ya sama, industri migas itu sama Sama aja kayak industri lainnya ya. Iya. Nggak beda lah dengan industri lain. Nah, tapi Budes ini di bidangnya tuh berbeda, Rud. Iya, kenapa tuh? Beliau ini di bidang Bidang nyontek dulu. bidang tengok-tengok BNN. Bagian tengok-tengok. Bagian nengok-nengok. Bagian nengok-nengok. Enggak dong, enggak gitu dong. Bidang Jadi memang penagihan. penagihan, kemudian juga pengeluaran, Iya. perbendaraan dan perpajakan. Nah, Berarti wah, 4 bidang langsung 4 ya, bidang Pak. langsung beliau. Tapi juga jangan salah Pak, ini masih di dalam di bawah Kedeputian Keuangan dan Monetasi. monetisasi. Udah kayak YouTube loh. Iya, ada kayak Monetize. Podkir kita kan. Kita Iya. lagi belum ada yang monetasi, mungkin Budes bisa monetasi. Mana tahu ya kan. Cakep, Monetasi langsung lewat Budes. Iya. Dari YouTube ngapain dari YouTube dari Budes lah. Wis. Iya. Nyangka nggak tuh Pak ada apa ya orang cewek yang dari kecil dipanggil namanya aja salah, Iya. ternyata sekarang langsung memegang 4 bidang langsung yang mana itu kompleks banget. Iya. Industrinya industri skala internasional Betul. dan berdampak ke kita langsung. Terutama buat kita-kita yang sudah merasakan bagaimana dulu era-era ExxonMobil. Iya, betul. Kemudian juga Arun dulu. Iya. Tapi apa yang kita rasakan? Petronas. Petronas jauh banget. Itu- Malaysia Bosch. Petronas sudah ada di Aceh, bro. Ada dulunya. Di mana? Dulunya sekarang? ada di West Gelaga Kambunda, tapi sekarang udah terminate. Cuman ini ya bagian teriris sama Sumatera Utara juga. Tapi Langsa kesannya agak Berarti wilayah perbatasan dia Iya. ya. Tapi sekarang masih ada udah Petronas. selesai. Udah selesai Petronas. Itu dahulu kala sih. Udah lama banget ya. Wah, ini menarik juga nih ya. Dasar dari Bu Desi kan pernah kuliah di bidang apa kita nggak tahu. Iya. Iya kan pasti ada hubungan dong kalau dengan kayak Rudi lulusan Komunikasi, masuk ilmu sekarang. komunikasi. Iya kan Kerjaannya pekerjaan komunikasi. Iya. Iya. Bisa, Kalau bisa. bola Bu Des apa? Dulu Memang dari dulu suka angka-angka. enggak terlalu tapi oke. Oke. Ya, tapi kalau misalnya Dulu IPA apa IPS? IPA saya, Pak. Oh, IPA. Anak unggul apa anak inti? Emang ada anak unggul anak inti? Ada. Ada, dong. ada. Setahu saya IPA anak unggul aja nggak ada anak inti. Bukan, Kalau inti maksudnya itu kan kan- klub bola ya anak inti. Enggak, maksudnya dulu Pak kan di SMA beberapa ada yang Ada kelas unggul, kelas inti, ada yang kelas terbuang, ada gitu Pak. Ada. Oh, Ada. maksud Anda saya kelas buang? Enggak, Kenapa gitu? Rudi? Enggak gitu, Enggak ya. Pak. Tapi di bidang apa? Kalau di sekolahan suka ngitung-ngitung kayak Rudi bilang tadi? Dulu itu SMA IPA, terus sudah itu kuliahnya tapi di manajemen keuangan. Majornya itu jurusan ya, namanya itu banking and finance. Jadi manajemen keuangan plus ya banking industri juga belajar di situ. Aduh tuh Pak Itu- sangat asing jauh gitu. dari kita asing banget kita Asing soalnya sekali. mau nge-apply kredit aja ditolak tidak ada slip gaji ya Allah. Betul, kita nggak tahu kan jurusan apa, ekonomi, jurusan apa, hukum, ini banking wasisial. Wow. Kita baca debit aja udah rekening koran sudah muntah kita. Bu Des sudah ke banking. Benar gitu. sekali. Iya. Makanya kita tidak cocok kerja di industri seperti itu. Betul. Ya. Serahkanlah kepada yang ahli-ahlinya. Ya, kayak gitu. ahli. Dan itu kuliah di mana Bu Des? Saya kuliah di Cikarang, Pak. Di Cikarang. Oh, kuliahnya memang udah industri pada sana dulu. Iya, benar-benar industri. Wilayahnya wilayah industri Wilayah ya. industri Cikarang. Nah, itu tuh di Presiden University. Presiden University. PU. PU. Presiden University. Soalnya di mana kuliah dulu? di
Abu dia tambah. Udah itu nggak selesai lagi. Bagus itu, Pak. Prestasi kan? Bagus. Prestasi. Hidup orang kan beda-beda kan, Bu ya. Betul. Terus hidupnya Bu Desi waktu di Cikarang dulu gimana? Hidup. Lancar-lancar nggak kuliahnya? Kuliah sih alhamdulillah selesai tepat waktunya. On-load ya? Terus jadi memang kalau misalnya kenapa bisa di industri migas sementara backgroundnya itu adalah beda, itu sebenarnya tuh kebuka kesempatannya pas waktu ada program internship yang memang mandatory untuk student ngambil di akhir semester gitu. Oh, di akhir semester berarti kesempatan lah. Iya, kayak Berarti langsung statusnya masih mahasiswi tapi sudah internship ataupun juga magang di beberapa perusahaan. Nah itu jadi memang kampus mewajibkan 2 semester akhir untuk semua mahasiswa yang mau selesai itu harus magang dulu Pak. Jadi dan kita dikasih kebebasan magang di mana aja. Entah itu di sektor apapun. Oke. Entah itu di Cikarang atau di Jakarta bahkan ke luar luar Jawa. negeri juga boleh gitu. Oh, waktu itu milihnya untuk pertama kali di Waktu itu saya random aja tuh. Jadi milihnya itu di daerah Jakarta. dari Jakarta. Perusahaannya apa tuh kalau boleh tahu? Waktu itu alhamdulillah keterimanya di Total INP. Udah Total INP Indonesia. Nah itu base energi juga tuh kan fokusnya kan yes, mereka. oil and gas company tapi dia base-nya Bener di kan Prancis. ngomong Marudi ada isinya kan Rudi tahu otaknya kan kok saya apa IMB apa dia Ikatan Motor Besar Indonesia. IMB. Ikatan Motor Besar Indonesia jadi. Iya. Dan itu apa kuliahnya tadi magangnya di mana? Lupa deh. Total INP. Total IMP, Pak. Itu benar kosong otak saya. enggak kosong, Pak, enggak kosong. Kita sama-sama obrolin itu sama-sama minyak. Betul. Bedanya Ini minyak kayu putih, ini minyak. Saya, Iya. saya lebih ke muka berminyak, Bu. Muka berminyak. bisa ditambang kali ya. Tapi dulu Orang Qatar lagi lihat saya emang nih. Orang Kayak bisa Qatar ya? ditambang ya. Investor. Jangan-jangan bentar lagi dibeli sama Newcastle United Pak. Itu yang punya tambang. Oh, itu yang punya tambangnya. Iya. Boleh. Kita balik lagi Balik ngobrol ngomong. sama Desi. Soalnya seru kan? Sampai mana ya tadi Pak? Sampai itu Total Magangnya Energy. total. Nah, jadi itu di Total INP Indonesia. Jadi dari kampus itu harus magang 2 semester. 2 semester. Dua Itu semester berapa tuh berarti? 10-11 kayaknya. Karena kita satu Waktu semester udah kayak itu mau seminar gitu ya? satu semester itu 4 bulan. Berarti full 4 bulan magang di kantor mereka? 8 bulan jadinya. Total 8 bulan. Karena Dua 2 semester ya? Iya. Jadi itu di Total INP. Terus waktu itu bidangnya itu assign sebagai tax accountant. Nah jadi nggak jauh-jauh dari keuangan. Menakar pajak-pajak yes, gitu? Manajemen keuangan dan segala macam. Cuman ya waktu itu kan porsinya porsi anak magang ya. Jadi kerjaannya ya kerjaan. Ya porsi anak magang, Tanggung magang jawab. betul. Tanggung jawab Oke. anak magang. Jawab Kita income. mungkin tanggung jawab perusahaan dikasih ke anak magang kan. Iya, enggak dong. Enggak mungkin kayak senior akuntannya tiba-tiba dilimpahkan, udah nih anak magang semua nih. Betul. Biasanya Sekaligus, ini Rudi pengen juga ngecek nih ya kan. Karena kan beliau katanya jago spesialis magang nih. ya. Berapa kali magang? Benar nggak sih kalau anak-anak magang itu sering dilimpahkan berbagai macam job desk yang nggak masuk akal? Maksudnya tugas kita seharusnya Iya. bukan tugas kita. Contoh kayak ikut sidang rapat DPR ngapain ya? Ngapain, Enggak, contohnya gitu. Iya, Kalau iya. kayak Budes ada nggak yang bukan job desk-nya Budes gitu? Atau memang job desk tapi overwork? Nah itu mungkin kayaknya kata-kata lebih tepatnya itu kayak ini ya kuantitinya itu lebih banyak dibandingkan sama pegawai permanen itu kayaknya itu memang common. Oke. Tapi untuk hal-hal kayak decision maker atau sign atau pengambil keputusan Nggak itu mungkin. udah boleh nggak? Udah pasti nggak boleh. Jadi yang magang itu sebatas dalam tanda kutip administratif, Iya, terus entry data. Nah Baik. tapi kan dari itu semua kita jadi paham ya siklus atau mekanisme gimana tax atau perpajakan untuk industri oil and gas gitu. Even ya sebenarnya yang cuman yang kita rangkum itu ya kayak laporan perpajakan, Iya, terus nge-split faktur pajak dan Faktur pajak lainnya, dan terus lainnya. entry data, terus yang ngelihat ya gitu deh amount dan lain sebagainya. Dan itu memang sudah dipelajari dari meja kuliah kan? Iya sedikit beririsan Pak, karena Iya. memang major saya itu banking finance Iya. sebenarnya. Agak keras tuh. Iya. Nggak paham juga? Nggak paham juga kita. Tapi setidaknya kita paham lah. Contoh kayak kita di kasir gitu ya. Nggak ada, apa bukan ya bos? Oh misalnya kasir, contoh kecil kasir lah ya. Misalnya kayak kita bukan di bidang ekonomi nih, Ru. Tapi kita sudah tahu misalnya struktur pembayaran, berapa persen pajak yang dipotong, didapatin Iya. juga. Tapi kenapa kita sampai sekarang masih miskin terus Pak? Kenapa? Karena kita tidak paham basic ekonomi Pak.
Sudahlah, sudahi gaya-gaya Anda, sesuaikan dengan kantong Anda. Ada kan handphone udah 2 sekarang. Bagus, harganya pun juga lumayan. Halah Rudi. Tapi coba dong ngeliat Bu Desi kita nih. Bu Des. Gayanya itu kan humble banget ya kan. my God. Kerjaannya kan mentereng, Pak. Ini Iya. salah satu kerjaan yang bisa dibilang semua orang itu mengidolakan kerja kayak gini, tempatnya Iya. kayak gini. Tapi apakah ini menjadi tempat yang diidolakan oleh seorang Ibu Desi? Itu kalau idola itu sebenarnya ditarik ke cita-cita sebelum Iya, gabung di boleh, sini. boleh. sebelum masuk ke pekerjaan ini nih. Nah, Boleh. itu saya sebenarnya pengennya jadi banker, Pak. Banker tapi di World Bank, cuma di New York. Oh. Nah, waktu Tapi favoritnya dulu banker. iya, itu kalau ditanya favorit dulu banker. Tapi kalau untuk nah jadi bergabung di oil gas company sebagai ya Accountant. berkecimpung dalam hal itu sebenarnya itu mimpi 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kenapa suka di dunia ini itu karena memang dia sedikit banyak mempengaruhi situasi global ya dengan ya kondisinya seperti itu sih Pak. Jadi kalau kita bekerja di Kenapa sih? Kenapa kalau udah ngobrol sama soal bawaannya nggak bisa serius ya? Iya, kenapa nih? Enggak, Isu apalagi- global, isu global apa? Isu Bukan, global. dia sih tadi ngomongnya gini ya. Ini kan mempengaruhi situasi global. Si paling top global nih. Si paling paham isu global. Isu global, elit global nih. Tapi ya kayak memang kayak gitu. jadi Iya. global citizen kan. Nah, Iya. jadi, Kita udah Indonesia 5.0, Soat udah Masih 6.0 0.2. dan Iya, kurang lebih kayak gitulah Bu Desi. Iya. Gak apa-apa. Maklumi aja dengan keterbatasan kita berdua. Kita tahu ini berat. Iya. Dan kita yakin Anda yang nonton ini juga berat ini. Kita berusaha meringankan buat Anda ini. Udah, jangan sampai ke obrolan berat lah. Kita masuk ke Bu Desi gimana di rumah lah. Yang berat kali. Di rumah. Iya. Maksudnya kan Bu Desi ini kan juga perannya kan nggak cuma di kantor loh. Iya, Ya, sebagai benar. orang tua kan juga punya pekerjaan di rumah. Sebagai ibu rumah tangga. Nah, ada hubungan nggak di rumah tangga dengan Dari elit global ke rumah. Udah dibilang tadi pekerjaannya strategis, ya kan? Keputusannya bisa mempengaruhi dunia. Tiba-tiba ke dapur. Hei Anda, minyak goreng di mana? tapi Di ini dapur. tapi itu pertanyaan Bang Soat. Iya. Saya takut salah lagi Pak. Nggak usah takut Jadi salah. jadi selamat lagi. Jadi itu lebih berat sebenarnya. Tapi isu global gimana? Gimana Pak? Tentang migas. yang isi nggak mau tanya ke saya. Iya, saya bertanya nih soal elit global. Iya, maksudnya mungkin bisa dikasih tahu nih Bu Desi sama penonton tercinta, terpintar kita semua ini, keputusan seperti apa yang bisa mempengaruhi dari keputusan teman-teman Bu Desi ataupun juga mungkin Bu Desi yang bisa mempengaruhi Elit global. elit global Enggak, juga, itu- situasi dunianya. Situasi dunianya. Justru situasi dunia itu mempengaruhi oil gas Pekerjaan- condition gitu. Ya. Entah itu perang, entah itu embargo minyak, entah itu apapun lah yang situasi-situasi memang Fed US ya dari sisi perbankan Gini, secara Pak. global Ingatnya dulu. terus ngaruh ke harga emas juga. Jadi Benar-benar. dia beririsan ke banyak Banyak hal sektor, ya. banyak hal ya. Iya, Iya. Contoh apa dulu? Ini Apa contoh waktu perang Rusia Ukraina. Iya, yang ditutup keran kan? Keran Benar. gas. Jadi, dari Rusia ke Jerman. Rusia itu bisa banget buat menutup sumber energi ke Ya. Uni Eropa gitu kan. Dan waktu itu semua Uni Eropa udah ngeboikot si Rusianya. Ditutup berapa hari doang dan kesulitan dan semua orang memang terdampak hari Terdampak, itu ya. ya, Sampai terdampak mereka dari juga itu ya. harus turun tangan menyelesaikan hal itu juga, Pak. Dan itu nggak oke banget, Pak. Iya. Ada nggak fairnya, tapi ya itulah yang terjadi kan. Ada hak-hak veto seperti yang Bu Desi sampaikan tadi itu bisa Iya, jadi mempengaruhi. itu secara kerjaannya. Nggak langsung memang mempengaruhi keadaan ekonomi ini juga sih, termasuk industri oil and gas ini. Oleh karena itu, kita ingin menanyakan satu pertanyaan ini sekarang. Menjadi ibu, Jadi menjadi deg-degan pekerja ya. yang membawahi 4 bidang tadi, Ya. dan pasti keputusan-keputusannya akan sangat berpengaruh gitu kan. Ya. Berat nggak? Sulit nggak? Ouch. Sulit nggak sulit ya kayaknya Gampang-gampang Pak. susah. Jadi sebenarnya kalau jadi ibu, pekerja, istri, perempuan itu memang dia ditakdirkan multi peran ya Pak Rudi. Jadi memang Kenapa ada bahasa ditakdirkan? kenapa ada bahasa kenapa Pak Soat? Kenapa? Ditanya sama ahli filosofis ini ya. Mungkin ya.
mungkin ini udah jalurnya Bu Desi gitu. Karena dengan sesuai dengan di tempat yang dimana waktu Bu Desi magang. Ya, karena Bu Anda Desi merangkap jadi ini sekarang. bukan, saya jadi analisis. Menganalisa. Jadi Bu Desi itu sebenarnya magang juga enggak cuma di satu tempat yang kayak Bu Desi katakan tadi. Bu Desi berpindah-pindah magang di tempat yang kurang lebih sama bidangnya. Ya nggak Bu Des? Iya, di industrinya sama, tapi kalau bidangnya itu beda. Oh, nah, baru tahu kita section kan. gitu. Iya. Jadi kalau misalnya abis dari total, terus saya kayak, jadi sisa 1 semester lagi, which is itu 4 bulan. Ya. Kayaknya seru nih kalau ada aktivitas lain selain skripsian. Oke. Nah, terus apply, keterimanya di Mubadala Petroleum waktu itu, tapi Perusahaan besar juga kan ya? ya Abu Dhabi Jadi Abu Dhabi. Mubadala di Kita Mubadala mentok-mentok ada bi doang nih. Iya, itu pun sama papisan kan? Simpang mana? Ah, simpang BPKP, Pak. Abia belok kiri. Ada Abu Dhabi. Nah, jadi di situ cross lagi tuh bidangnya dari tax terus ke SCM, supply chain management atau procurement lah. Project-projectnya migas, ya tapi sekali lagi ya, jadi karena fungsi dan tugasnya itu adalah sebagai mahasiswa magang. Nah, terus habis itu lulus, cari-cari kerja saya Pak. Cari-cari kerja. Seorang Bu Desi juga sempat cari kerja? Saya nyari Pak. Oh, Gitu. Coba dong, ceritain dong gimana masa-masa dulu cari kerja. Berat kah, suram kah? Atau mulus-mulus saja? Enggak mulus, enggak mulus. enggak mulus. Justru itu ada jeda atau gap beberapa bulan, bahkan hampir 1 semester nyari kerja, terus ngelihat teman-teman sekeliling kayaknya udah pada sign kontrak, tapi saya pada masih nyari-nyari Pak, masih buka job street atau dan lain sebagainya. Gitu. Terus akhirnya apa ya yang bisa ngebuat pengen aktivitas aja tuh Pak Rudi. Terakhir ada teman kata, Des mau nggak ini buat ini doang, maksudnya assign tapi buat magang lagi statusnya, jadi bukan buat kerja lagi, jadi buat magang lagi. Berarti di teken kontrak tapi magang nih, bukan sebagai karyawan. Bukan sebagai gitu. karyawan. Nah jadi terus dia sih menawarkan either mau atau enggak, cuman kan dia juga paham ya karena udah S1 waktu itu, ya oke. Akhirnya itu ke Weatherford, itu oil gas tapi services, bukan kalau yang tadi kan company, nah ini servicesnya. Nah itu magang selama berapa ya, kurang lebih 2 ke 3 bulan. Nah ada satu hal yang menjadi pematik tuh Pak Soat, terus ada teman di kantor bilang, Des, lo kan udah sarjana ya, udah ada ijazah, tapi kok masih magang? Itu magang ketiga berarti? Iya Pak. Magang ketiga. Belum berakhir karena masih ada magang Masih ada selanjutnya. magang selanjutnya. Iya. Nah jadi dari situ udah agak mulai ke Des, ini udah nggak boleh chill lagi, udah nggak boleh enjoy lagi, udah nggak boleh asal terima aja gitu, harus ada aktualisasi diri kan. Jadi ya udah coba lagi Pak, apply terus ya alhamdulillah keterima di industri yang sama lagi, di Salamander Energy. Salamander Energy. Salamander Energy. Nah itu keterima di situ, terus berjalan beberapa waktu. Nah itu ke treasury. Nah itu pas waktu itu. Jadi sesuai sama sama bidang kuliahnya. Jadi sebagai bendahara ya bayar-bayar. Tetep. Jadi nginput ya bisa lah piutang segala macam. Abis dari Salamander karena masih berjiwa berpetualang tuh Pak Rudi dan Pak Soat, jadi saya coba apply aja lagi. Apply sebagai karyawati magang lagi. Karyawati magang. Sorry, tapi di Salamander udah karyawan Pak. Oh udah karyawan, karena kan udah tanda tangan kan. Iya. Akhirnya karena dari Weatherford itu yang ada itu ya maksudnya nasihat insight juga ya, jadi kayaknya udah mulai terus apply buat buat jadi karyawan. Jadi memang udah harus perlu aktualisasi diri. Ya udah keterima di Salamander, habis dari Salamander saya coba apply lagi Pak. Dari Salamander kan udah aman tuh Bu. Iya kan, orang lain tuh pasti sudah posisi yang aman. Nah Bu Des kenapa apply lagi yang lain gitu? Gak tahu ya, mungkin karena memang masih muda juga. Masih muda, pengen tantangan baru ya. Pengen kayak ngeliat hal yang lain, tapi masih tetap di industri yang sama. Keterima waktu itu di Petronas. Nah itu saya apply-nya lewat Job Street Pak. Jadi kayak ya kemana-mana aja tuh memang lewat. Berarti sempat kerja di Malaysia dulu? Enggak. Oh enggak? Di Petronas yang di sini betul. Oke. Yang di Simatupang. Nah abis itu ya sudah akhirnya kesini saya. Berapa lama tuh Bu Des di Petronas? Di Petronas satu kedua saya lupa, tapi kurang dari 2 tahun.
Kurang dari 2 tahun. Oke. Nah, abis itu punya kesempatan buat sekolah. Oh, sempat lanjutin sekolah di? magister? Enggak, maksudnya Master. sebenarnya anak putus sekolah. Hah? Gimana ceritanya tuh? Oh, Bu Des waktu di mana? Waktu di Petronas? Waktu di Petronas itu Tempat tuh beasiswa? ya apply Beasiswa. iya, Ke? ke panjang ya, long story short nih kayaknya. Oke. Jadi intinya kenapa saya bisa kesini, balik lagi ke sini, Ke Aceh? itu lagi sekolah, apply dapat beasiswa. Ya. Terus udah gitu, karena ini juga yang sekarang itu adalah lembaga baru, sementara kan scholarship itu kan dia memang udah harus ke capping, take it or leave it gitu. Nah, jadi waktu itu ya sudah keputusannya untuk meninggalkan itu dan Harus di sini. balik ke sini gitu. Jadi alhamdulillah sih industrinya masih sama ya. Kalau misalnya dulu sebagai corporate oil and gas, cuman sekarang functionnya jadi berubah menjadi regulator aja. Tapi industrinya tetap sama. Sama. Bu, kalau perempuan-perempuan lain punya kesempatan yang sama kayak Bu Des? Karena kayaknya sulit tuh untuk di bidang Bu Des gini untuk perempuan-perempuan lain. Kalau Bu Des mungkin bisa. Kalau Bu Nur kayak mana? Bisa nggak? Kalau Bu Nur belum tentu kan guru penjas Anda. Iya. Siapa tahu kan, karena seharusnya kan kesempatan itu terbuka buat siapapun. Iya. Jadi nggak ada yang bisa ngebatasin juga selama dia kompeten aja di bidangnya. Iya betul. Nah itu setuju tuh Pak Rudi. Jadi memang kalau misalnya sebenarnya industri migas itu sama kok Pak. Sama ya? Sama dengan seperti yang lainnya. Ada fieldnya, ada ada supporting divisionnya, terus Betul. yang core-nya memang dia harus ke lapangan. Jadi Nggak melulu seputar teknikal ya berarti ya? jadi iya betul, nggak melulu seputar teknikal. Jadi kalau misalnya di perbankan itu kan mungkin dominated-nya tuh by perempuan dan dia memang kerja di belakang, komputer ya. Jadi tapi kan ada bidang-bidang yang lainnya juga. Nah migas juga seperti itu, ada keuangannya, ada nggak semuanya ada tentang procurement-nya, ada HR-nya, ada ya divisi-divisi seperti kirain divisi-divisi lapangan semua. Enggak Pak. Nah ini kan industri hulu migas sendiri pasti ada banyak hal-hal yang harus kita akui mungkin belum tentu ada kesetaraan gender ya. Jadi apapun bidang pekerjaannya sekarang itu menjadi tantangan juga. Iya. Tapi ya kita makin hari makin paham ya dengan banyak pria-pria, laki-laki yang sudah mulai mau peduli akan hal itu. Nah, kalau di lingkungannya Bu Desi sendiri, ada nggak ngalamin hal-hal terkait komunikasi yang sulit dengan rekan kerja pria? Jadi kalau secara spesifik itu saya belum pernah maksudnya mengalami hal-hal atau situasi yang memang membedakan antara woman and pria gitu. Tapi kalau misalnya secara umum, pattern-nya itu memang dari hal-hal yang sudah saya lalui sebelum sampai ke sekarang dan mungkin bahkan sekarang ya, itu memang ada agak sedikit perbedaan dalam tanda kutip perlakuan. Tapi bisa sebenarnya itu kind of hikmah juga sih Pak Soad. Jadi kalau misalnya lelaki itu dia terkadang orang melihatnya atau kantor ataupun corporate melihatnya itu dari potensi. Itu kalau pada umumnya seperti itu. Tapi kalau berhadapan sama karyawati atau ya female, yang harus dicari itu adalah ini Pak, pembuktian dia. Gitu. Jadi agak ada sedikit gap di situ. Kalau laki-laki itu dia lebih dilihat ini berpotensi kayaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai karyawan perempuan, dirugikan dong berarti? Ya maksudnya gini, mungkin kita udah kehilangan satu langkah daripada pria kalau gitu. Karena pria kayak misalnya kayak Soat nih, ini kayak Soat potensi. Tapi kalau Desi misalnya, pembuktian Desi apa sehingga jadi potensi kayak Soat? Nah itu udah kehilangan satu langkah. Enggak juga sih Pak. Nah, menarik nih, coba. Jadi itu jadi pematik kalau perempuan itu memang harus mendobrak pintu lebih keras lagi daripada lelaki gitu. Dengan fungsi dia sebagai multiperan ibu, terus istri, terus itu karyawan dan juga kadang sebagai mahasiswa Pak. Ada juga tuh yang ibu-ibu kerja terus dia ngambil kelas Sabtu Minggu. Masih ada juga kelas gitu ya. Jadi mungkin stigma itu yang mungkin kaum Adam atau HR company pada umumnya berpikir bahwa ini mampu nggak ya gitu.
ini mampu nggak ya si karyawati ini untuk melakukan hal ini, karena dia memang banyak peran yang harus dia jalankan gitu. Itu sih Pak, maksudnya sedikit gap yang memang Iya sih. patternnya sih kalau saya pahami seperti itu. Lelaki itu lebih sering dilihat, oh, kayaknya berpotensi nih Mas Rudi bisa bla 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 bla. Tapi kalau perempuan itu dia udah ini belum ya? Dia udah bisa achieve ini belum ya? Atau dia pembuktian itu apa gitu? Yang udah dia buat gitu. Karena memang karena memang peran yang harus dia jalanin itu nggak cuma tunggal sebagai karyawan Pekerja. yang bertanggung jawab kepada atasannya seperti itu. Jadi hikmahnya itu adalah sebenarnya Pak, jadi perempuan itu jadi apa ya, fleksibel ya, mungkin bisa dikatakan Multitasking. seperti Multitasking, itu. ya. Cuman ya tergantung pribadinya, Iya. dia mau meng-upskill-nya Upskill-nya atau tidak, skill up-nya iya. atau enggak gitu. Iya. Karena itu semacam ini juga sih Pak, kayak apa ya, kayak tantangan tersendiri sebenarnya. Oh iya. Bagi itu menurut saya ya, maksudnya yang Iya. saya lihat ya seperti itu. Jadi mungkin ini ya, maksudnya secara humanity kita memandangnya itu perempuan dengan dia banyak peran dan Iya. sebagainya, ya hikmah di baliknya itu adalah jadi bisa ini juga, maksudnya nggak cuman melulu berpikir tentang kerjaan gitu. Jadi ada keluarga, ada anak gitu. Tapi sebenarnya hal-hal itu yang membuat bisa jadi pematik untuk dia nge-skill nge-upskill-nya, atau dia ya udah terima aja gitu. Lagi-lagi perempuan ini cenderung dipandang sebagai terbatas, lemah, dan tidak kompeten. Padahal lagi-lagi seperti yang Bu Desi sampaikan tadi kan, bisa-bisa aja kalau dikasih dan dicoba dulu. Tapi ada step-step yang dihilangkan daripada perempuan. Dan memang dunia hari ini tuh bisa dibilang apa ya, memberikan ruang yang jauh sedikit lebih kecil kepada kaum perempuan. Menurut Rudi, menurut Bu Desi gimana? Ya enggak ini juga ya Pak ya, maksudnya kalau misalnya dibilang lemah atau justru dia lebih strong daripada laki-laki, buktinya peran itu bisa dia rangkul gitu. Betul. Nah jadi somehow kayak Pak Suat sampaikan, kalau dia bisa apa ya, kayak multi peran aja gitu, Multiperan aja, ya, multitasking gitu, yang mana somehow laki belum tentu bisa gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nyampe di limit dia untuk dia bisa ke situ atau dia berusaha, ya bisa, pasti bisa. Menarik tuh. Ya, tapi kan ini kan perempuan juga punya tugas yang nggak hanya di kantor. Nah, di rumah kan juga punya pekerjaan seperti mengurus anak, mengurus suami. Nah, peran Bu Desi gimana tuh cara membagi waktunya, membagi peran? Nah, tapi kalau Itu suaminya pasti- nggak mau diurus gimana? Yuk, bodo Kalau amat. anaknya nggak mau diurus gimana? Bodo amat, anak kita urus. Suami mah bisa urus sendiri gitu kadang-kadang. Iya. Nah, tapi anak mau sekolah, anak ngerjain PR, tugasnya. Nah, Bu Desi gimana bagi perannya, Bu? Itu salah satu tantangan saya sih Pak, sampai sekarang ya. Mm-mm. Dengan anak yang masih tumbuh kembang aktif, lagi aktif-aktifnya, terus saya juga punya bayi. Jadi aktualisasi diri saya di saat kondisi itu tuh, jadi kalau gini, kalau misalnya sebagai karyawan, yaudah kita sebagai karyawan gitu. Ya. Tapi kalau sebagai ibu, ya udah ini ibu, anak, bla bla, sebagai istri. Nah itu aktualisasi diri itu yang kadang masih sulit Pak saat untuk saya ini kan ya. Tapi alhamdulillah karena ada dukungan dari keluarga atau circle terdekat juga, jadi kayaknya ya itu bisa di-adjust atau disesuaikan seperti itu. Karena memang lumayan Pak, maksudnya dengan kita pulang kerja capek, Iya, capek pasti. terus anak-anak yang bunda, Iya. Itu bisa nggak kita menutupi wajah kita lelah tadi itu? terus Bisa dengan sana dulu nggak sih? Sana. iya Nggak gitu dong pasti kan? iya, jadi kan harus ini ya, harus perform ya Pak Iya, Rudi iya, ya. Jadi betul. jadi ya udah switch aja gitu. Oh oke, saya sebagai ibu gitu. Jadi udah dengan ya segala macam cerita sekolahnya, terus dan anak saya pertama itu nggak mau dia urusan sekolah atau belajar, itu udah harus dengan bunda. Jadi Nggak mau sama ayah. bapaknya? bapaknya itu take part of olahraga. Oh. Jadi kalau misalnya akademik atau ya semacam PR atau ngulang, dia harus sama bunda gitu. Maksudnya harus sama saya. Jadi dengan capek-capeknya Iya. itu ya udah dijalanin aja gitu. Jadi aktualisasi itu ya memang kadang kita harus ini ya, maksudnya melawan diri sendiri. Kok Betul. aku tuh sebenarnya capek, Iya. tapi Tapi perempuan bisa gitu lelah, memang, Mbak. lelah, tapi Iya. ya udah gitu. Jadi waktu buat
seorang Bu Desi kapan tuh? Kerja Me time. 9 to 5. Nah, Iya. kemudian balik ke rumah ngurus keluarga. Tapi harusnya ada dong ya waktu-waktu buat sendiri, ada kali ini. Check out keranjang Shopee. Itu waktu me time-nya dia. Waktu belajar. Betul. Atau ini Pak, saya jadi Sabtu Minggu itu memang udah Motoran ya? Enggak dong. Enggak. Loh, selancar. Emang cewek nggak boleh motoran? Surfing. Pak, ini hari yang tepat, momen-momen cewek juga motoran. Motoran. Oh iya, cuci piring. Kan nyetir, biasa nyetir. Iya. Iya, Ada jadi nggak sih? ada. Jadi Sabtu Minggu atau Sabtu atau Minggu saya punya waktu memang sama apa namanya pasangan ya atau Oh suami. iya, Iya. me time lah bersama pasangan Entah hidup itu lah ya. ngopi atau jalan pagi tanpa anak-anak. Oh pagi. Biasa tuh Sabtu Minggu tuh pagi. Iya, Sabtu Minggu. Itu biasanya kemana tuh Bu Des kalau Minggu pagi gitu? Ini pinggir jembatan Pango gitu ada. Oh, trotoar jalan santai. Anda kenapa? Mau ikut juga di belakangnya? Bukan ya, kita kan pengen tahu juga ke Bu Des kemana. Kalau masih jalan-jalan ya kemana? Depan kantor sama aja. Teringat kerjaan lagi. Kayak kita lah ya, jalan-jalan yuk Sabtu Minggu kemana? New York. Iya. Terakhir kita ke Bangladesh kan? Ke camp pengungsian. Iya, kayak pengungsian. Nah kalau Bu Des jalan pagi berdua tuh, Jadi ninggalin itu anak semua ke... selama seminggu itu tuh kita satu waktu entah itu Sabtu atau Minggu tapi pagi ya. Jadi di saat anak-anak masih tidur karena kan ya. dia nggak sekolah, jadi tidurnya udah agak lama. Yaitu di situ Pak. Jadi abis ngopi belanja terus belanja telur dan lain Iya. sebagainya. Iya, belanja bulanan ya. Dapur harus diisi juga. Iya. Bu Desi juga belanja sendiri. Belanja saya Pak. belanja Udah aja. belanja buat kebutuhan kantor juga pasti ya kan. Iya. Ngitung-ngitung Ngitung-ngitung angka buat angka, kantor. betul. Ternyata pulang ke rumah masih ngitung-ngitung angka lagi, Iya. Pak. Berarti kehidupan Bu Desi dengan angka terus selama ini. Iya. Berarti masih bisa mengurus diri sendiri kan tentunya kan? Bisa dong. Wis, mantap. Iya. Karena sering kali perempuan itu udah capek dengan karir dia, capek dengan kehidupan keluarganya, nggak tahu mau ngobrol sama siapa, sampai-sampai dia tuh tertekan sendirinya. Iya. Dan budaya kita juga di timur sini tidak open to discuss. Ya. Jadi nggak ada orang yang bisa sharing gitu. Kadang orang-orang cuma butuh didengar aja, nggak butuh feedback apapun. Nggak tahu feedback apapun butuh ya. didengar aja. Iya. Suara hati ya. Ini asik. Tapi itu kan termasuk yang bisa diceritakan adalah pasangan hidup kita kan. Kita cuma bisa berkesan. Pasangan kan cuma hanya bisa mendengar dan Ya. ya udahlah. Nah, gitu-gitu ya. Betul. Ya udahlah, ingat kita masih banyak angsuran. Kita harus bekerja. Ya untung saya masih lajang ya, jadi saya nggak ada pasangan gitu Pak. Ah? Saya panggil nih. Piwin. Aduh, tapi ya maksudnya kan kalau kayak pekerjaan di industri nih, Rud. Ya. Perempuan gimana tuh caranya agar bisa bekerja di industri? Industri apa nih? Industri ya kita kan bahasa ke migas dong. Iya. Iya. Maksudnya peluangnya besar nggak untuk perempuan? Ya kayak Bu Desi gimana tuh? Kalau dulu mungkin di patternnya itu ini ya Pak, maksudnya masih ruang lingkupnya kecil gitu. Tapi Iya. kalau sekarang itu udah agak shifting. Jadi banyak sekarang field engineer bahkan itu perempuan gitu. Welding ada nggak welding? Ada aja kayaknya ya Pak ya. Jadi Welding, Iya. ngelas. Iya. Sumpah. Iya. dengan kacamata Iya. segala Ada itu kan pekerjaan yang ini kan mereka kan per jam kan? Iya. Welding per jam, ya biasa per per jam. Heeh. Untuk kelas-kelas itu. Nah, Dan gitu. ada aja tuh kalau cewek Iya. kita nggak tahu ya, tapi Iya. biasanya harusnya Di ada. luar lah negeri ya. udah ada, Rud. Ya udah Iya. ada. Di Indonesia mungkin ada, kita nggak tahu juga. Iya, dengan pengawas sebagai pengawas lifting, dengan dia harus ngejaga apa ya timelinenya liftnya kapan, terus kan itu harus begadang ya Pak ya, terus harus ngejaga waktu ya. segala macam gitu. Nah itu banyak sekarang yang memang wanita-wanita untuk join di field area gitu. Jadi enggak cuman support kayak finance atau HR atau dan nggak hanya dan juga lain pekerjaan sebagainya. berat ya. lingkup sudut kantor Iya. aja Pak. Udah Tapi banyak juga kok juga dibutuhkan. perempuan-perempuan pakai coverall sekarang. Iya. Nah, gitu. Itu pakaian-pakaian yang ini safety itu Pak. Safety itu. Mungkin bagian medis juga. Enggak perlu itu medis. Pakaian hazard beda lagi dong. Enggak, untuk medis nggak perlu nggak di lapangan? Oh medis ada juga, ada kan harus itu ada. tadi kan karena perempuan dibutuhkan juga untuk medis kan. Medik mah di apapun medannya Pak, harus Iya, ada medik. nah ya. itu juga Pak pertolongan pertama ataupun yang luka ataupun apa kan pasti butuh lah. Kenapa tiba-tiba jadi bahas luka nih Pak? Enggak karena nggak mungkin pastilah di pekerjaan sesuatu yang berat di Resiko, lapangan yang beresiko. resikonya kan pasti ada. Iya. Iya. Nah kita nggak mau sombong kan terhadap nggak mungkin luka
kita nggak tahu tiba-tiba Kejadian ada. gimana? Iya. Nah, Bu Desi nih pernah nggak tuh Resikonya kayak juga turun-turun ke lapangan kayak di film-film naik helikopter ke tengah laut terus turun di kapal gitu, pernah nggak? Belum sih Pak, Belum. karena itu juga ke situ harus ada sertifikatnya Iya, ya. Oh, ada Kayak- sertifikat. Kayak abang saya harus ambil sertifikat itu dulu. Kalau misalnya mau, dia kan dari darat nih. Saya ada sertifikat nih Pak. Iya. Ada sertifikat ESQ, Iya. ada sertifikat komputer, Betul. Microsoft Word sama kalau Excel. yang Bapak tadi cerita agak nyambung ini. Maksudnya ini kan ke migas tuh. Iya. Semua orang yang naik helikopter itu harus ikutin dulu pelatihannya yang kayak Betul. diguling-gulingin di bawah. Betul. Berarti bukan sertifikat kayak tadi tuh? Enggak, saya juga ada sertifikat kilometer 0. Enggak bisa dong masuk kerja di migas. Kan sertifikat. Iya. Iya, karena sertifikat. resikonya tinggi Pak. Iya. Jadi memang Sertifikat vaksin boleh nggak? Hah? Boleh. Sertifikat vaksin boleh nggak? Kok dulu kan wajib kan. Ada mau kerja dimanapun kalau nggak ada sertifikat vaksin nggak bisa masuk. Iya. Tapi ternyata kalau untuk kerja di migas harus banyak sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan ya? sesuai bidang aja sih, Sesuai bidang ya. sesuai kompetensi yang memang dia memang in charge di bidang itu. Jadi itu Oke. kayak nge-booster ya sebenarnya. Benar. Iya. Dan lagi-lagi nih, karena tadi ditanyain sama Bu Desi juga, gimana kalau perempuan opportunity-nya di pekerjaan migas ini ada nggak kayak gitu? Dia pengen tanya juga nih, mau jawab boleh nggak jawab juga nggak apa-apa. Tapi seringkali yang dicari dari perempuan itu mau kerja ataupun nggak kerja, terutama itu adalah covernya dulu nih, tampangnya dulu, parasnya dulu, looknya dulu. Ih, pinter banget Bang Soal. Iya. Good looking nggak? Good Iya looking kan? nggak? Ya gitu kan. Yang pertama itu good looking, soal otak nomor sekian gitu. Kadang-kadang kan Betul. gitu. Sering kali tuh. Nanti Iya. yang ada ketika nanti sudah jalan di perusahaan ataupun di kerjaan sehari-hari itu menghambat kerja nantinya. Iya. Itu gara-gara yang diutamakan adalah bukannya kompetensinya, bukannya memang kebutuhan sesuai dengan Iya. skillnya, tapi parasnya, Iya, looknya. looknya kayak gitu. Gimana Bu, menurut seorang Bu Desi? Ini maksudnya di khusus di industri migas atau Iya, Iya, industri migas industri lah. migas lah yang di bidang Bu Desi sekarang ini. itu kayaknya common nggak cuma di industri migas ya, tapi memang sekali lagi kita harus mengesampingkan dulu stigma itu. Iya. Karena memang orang itu ya sesuai capability dia atau sesuai ya skill yang dia punya gitu. Belakangan itu perlu memang di situasi tertentu dalam arti yang positif. Tapi ya memang kalau dari industri migas itu kayaknya udah lebih harus firm dengan aktualisasi sama tanggung jawabnya oke. Benar. Ntar dulu deh looks-nya gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi itu sih memang paradigma itu memang kayaknya Ngaruh. ada sih ya Pak Rudi ya. Ada, dan memang nggak usah naif bilang nggak ada. Tapi sampai sekarang masih ada. Ya, hal-hal itu kayak gitu. menjadi poin utama ya. Jadi poin utama. Jadi kalau ada orang yang maaf, sorry to say nih At ya, kayak tidak terlalu Looking, good looking gitu kan, nilainya jauh lebih baik gitu. Tapi ada yang biasa aja tapi good looking, ini peluang yang good looking jauh lebih tinggi ketimbang yang ini. itu kan biasanya jadi syarat utama kan. Oh, iya. Berpenampilan menarik, nggak tahu kita pakemnya apa. Benar, iya juga ya? Berpenampilan menarik nih syarat sebagai masuk dalam pekerjaan. Menariknya apa gitu? Menariknya apa? Kan nggak ada poin di situ. Menarik dari segi kerapian kan, ya kan? Cantik kah, ganteng kah? Kok kayak saya mungkin nggak memenuhi syarat untuk masuk. Kita estetik ya? Iya, kita estetik. Kita estetik. Betul. Ya, kita lebih ke original. Oke, Bu Desi, karena kita udah ngobrol hampir 1 jam nih ya, sebelum kita closing ya kan, seperti biasa. Kita kan di Podkir itu selalu ada tradisi untuk menyampaikan. Bu Desi tinggal menghadap kamera aja nih ya kan, nih kamera yang situ tuh, lihat ke kamera terus ngobrol. Apa pesan seorang Bu Desi itu untuk perempuan dan juga generasi muda-muda kita nih, muda-mudi ini yang pengen terjun ke industri migas? Ya, dari pengalaman Bu Desi mungkin dicoba aja, di-apply aja kemanapun ya. Nggak perlu tahu, nggak perlu kalian harus berpenampilan cantik seperti yang kita katakan tadi. Minimal kalian apply terus lah. Ya. Pesan-pesannya apa aja gitu, mungkin nge-trigger mereka, motivasi mereka apa? Iya, jadi kalau misalnya pesannya untuk perempuan-perempuan yang memang minat atau apa ya Pak, maksudnya dia untuk industri migas, ya pahami dulu ini industri itu segmentasinya apa. Jadi kita harus membibit, apa sih bahasanya, membibitkan diri ya untuk kemampuan di industri itu. Jadi kalau misalnya sebagai perempuan yang memang kita bekerja didominasi oleh laki-laki, ya make yourself visible. Jadi munculin aja diri kita. Make yourself visible. Iya, muncul aja gitu Pak Soan. Entah itu dalam hal berkomunikasi atau kita bersosialisasi, mingle sama rekan kerja,
atau kita berpendapat bahkan saat diskusi. Jadi memang peran kita sebagai wanita itu ter-up. Ya. Nah, Lagi-lagi gitu. ya. Jadi kita harus ini aja gitu Pak. Jadi ya sama aja ya sebenarnya. Masih harus ekstra ternyata perempuan itu hari ini untuk bisa tampil dan bisa dinotis oleh kaum pria. Tapi semoga dengan hadirnya podcast kali ini, kolaborasi bersama dengan OHM. Iya. Apa OHM? OAM, obrolan Obat guru batuk. migas. Iya sih. Kaget saya dong. Teringat lagi nih. itu bisa ngebuka apa ya, pemahaman kita, kesadaran kita tentang penting banget loh untuk memperlakukan rekan kerja itu sama tanpa harus memandang gendernya. Betul. Kayak gitu. Kalau dia diberi kesempatan yang sama, beliau juga harus dapat kesempatan Kesempatan yang yang sama. Gitu. Nggak perlu kayak tadi sampai Bu Desi harus ngeluarin statement yang kayak harus visible, harus tampil beda gitu. Masa orang yang minum dari mulut pipet tiba-tiba harus minum dari hidung Pak biar Biar dinotis. kelihatan beda kan? Nah, Biar kelihatan beda. Kenapa Enggak nih juga. biar beda aja? Betul. Jangan Enggak. gitu juga. Iya. Kelihatan Biar beda kelihatan itu aja dari gitu. segi yang positif. Betul. Iya. Baiklah Pak Mitu, terima kasih banyak Bu Desi. Terima kasih Sudah banyak, bergabung Bu bersama Des. kita. Mohon maaf kalau kita koplak-koplak, kocak-kocak Iya. ya kan. Jangan kapok-kapok datang kemari. Beginilah Terima hadirnya. kasih Pak Rudi. Terima kasih. Selamat. Iya. Oke. Pak, Kebab Somat mau sampaikan apa? Next saya ganti aja besok, jangan lupa untuk pesan terus kebab somat. Oke lah kalau gitu Rud. Baik, Tutup, waktunya kita pamit, Teh Rudi pamit. Dan saya Rama Soa pamit. Dan juga Bu Desi dari BP mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.